Halo semua, balik lagi bersama Mama Jo di channel YouTube Mama Jo Kekri Palembang. Kali ini Mama Jo akan membagikan resep dan rahasia membuat cuko pempek yang sedap dan kental khas Palembang. Paling utama itu di pemilihan gulanya. Jangan salah pilih ya, pakai gula batok linggau yang bagus. Biasanya di tempat langganan Mama Jo beli gula batok, mereka menyebutnya gula batok linggau super. Gula batok linggau super ini warnanya coklat bersemu kuning. Bentuknya seperti batok kelapa dan memiliki aroma yang khas. Jangan pakai gula batok yang warnanya hitam pekat. Orang sini menyebutnya gula mutung atau gula masaan. Gula mutung ini kalau dibuat cukonya akan terasa pahit dan tidak enak. Lalu untuk cabai rawitnya, pakai cabai rawit kecil-kecil seperti ini ya. Kalau di pasar Palembang, biasa disebut rawit cuko atau rawit talang. Cabai rawit cuko ini memiliki aroma yang sangat khas. Jangan pakai cabai rawit jengki atau cabai rawit untuk gorengan. Nanti rasanya kurang sedap. Untuk takaran cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau mau pedas, cabenya ditambah. Kalau mau tidak pedas, dikurangi dari takaran resep. Kalau Mama Jo memakai 75 gram cabai rawit cuko untuk 500 gram gula batok. Untuk takaran ini, bagi keluarga Mama Jo sudah pedas. Untuk pemilihan bawang putih, pilih bawang putih yang tua, warnanya cenderung kemerahan. Rasa dan aroma bawang putih ini lebih sedap untuk cuko. Untuk rasa asamnya, Mama Jo memakai campuran antara jeruk kunci atau jeruk kalamansi dan asam jawa. Begini ya penampakan jeruk kuncinya. Sekedar saran dari Mama Jo, baiknya jangan gunakan cuka putih botolan karena tidak baik untuk gigi dan lambung kita. Bahan selanjutnya, Mama Jo menggunakan kecap asin cap atom bulan. Bahan ini agak sulit dicari untuk yang di luar kota Palembang. Bagi teman-teman yang di luar kota Palembang ingin membeli kecap ini, bisa langsung kontak Mama Jo ya melalui Instagram atau WA. Setelah bahan-bahan cuko siap, kita buat acar cabai bawang terlebih dahulu. Caranya, haluskan cabai rawit cuko dan bawang putih. Jangan dicampur air ya. Setelah cabai cuko dan bawang putih halus, campur dengan garam, gula pasir, dan air perasan jeruk kunci yang telah dibuang bijinya. Aduk sampai rata. Diamkan 5-6 jam di suhu ruang baru bisa digunakan untuk membuat cuko pempek. Setelah acar cabai bawang siap, rebus air sampai mendidih, lalu siram ke dalam gula batok yang telah diiris sebelumnya. Tutup, diamkan semalaman atau sampai gula batok benar-benar larut. Cara ini Mama Jo gunakan agar gula batok tidak gosong saat direbus. Kalau gula batok sampai gosong, nanti cukonya bisa terasa pahit. Setelah gula batok larut, campur dengan larutan air asam jawa yang sudah dilumatkan dengan sedikit air. Takaran asam jawanya sesuai selera ya. Aduk rata, lalu disaring. Masak lagi sampai mendidih. Setelah mendidih, rebus terus lebih kurang 10 menit dengan api kecil saja. Sambil sesekali kita aduk. Setelah itu, matikan kompor. Segera masukkan acar cabai bawang dengan kecap asin tanpa dimasak lagi ya teman-teman. Cabai bawang jangan direbus agar aroma dan rasa tidak hilang karena menguap. Disinilah kunci cuko yang wangi dan sedap. Masak cuko jangan pakai panci aluminium ya teman-teman, karena bahan aluminium bisa bereaksi dengan asam. Aduk rata, lalu kita tutup pancinya. Diamkan cuko sampai dingin. Selesai deh cuko kita. Cuko yang sedap siap dihirup dengan pempek. Pada saat penyajian, cuko bisa disaring terlebih dahulu. Tunggu 24 jam biar bumbunya benar-benar menyatu lalu saring. Simpan di wadah tertutup. Cuko bisa disimpan di dalam kulkas atau freezer untuk penyimpanan lebih lama. Oke semuanya, inilah resep dan rahasia membuat cuko pempek Palembang yang sedap dan kental ala Mama Jo. Terima kasih sudah menonton. Silakan dicoba di rumah ya. Jika ada pertanyaan tentang resep atau kritik dan saran, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Selamat mencoba, selamat menikmati.